Semua orang di sekitarnya menganggap pria ini bodoh, padahal kenyataannya jauh berbeda. Setiap hari ia sengaja membiarkan ingus mengalir dari hidungnya dan bahkan sering berguling turun dari lantai 2, seolah-olah benar-benar tidak waras. Karena tingkahnya itu, ia kerap menjadi bahan ejekan dan perundungan dari sekelompok anak. Meski diperlakukan seperti itu, ia tidak pernah melawan. Ia hanya diam, lalu memungut makanan yang dilemparkan kepadanya dan memakannya dengan tenang. Setelah itu, ia duduk di ayunan dan bermain layaknya anak kecil. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik sikapnya yang tampak bodoh, ia sebenarnya adalah agen rahasia elit dari Korea Utara. Ia menjalankan misi penyamaran dengan berpura-pura menjadi orang yang tidak waras agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ibu angkat yang merawatnya pun memperlakukannya dengan penuh kasih sayang tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Walaupun hidup dalam penyamaran, hatinya tetap memiliki perasaan. Ia diam-diam menyukai seorang gadis di lingkungan tersebut. Setiap kali gadis itu lewat, ia selalu menyapanya dengan ramah. Namun kakak dari gadis itu sering muncul dan memperingatkannya agar tidak mendekat. Suatu hari, ketika sedang menjalankan misi, ia merasakan seseorang mendekatinya. Ia pun segera kembali berakting menjadi orang bodoh, melakukan gerakan aneh dan berlari ke sudut jalan, seolah-olah hendak buang air. Pada saat yang sama, gadis yang ia sukai lewat di sana. Sejak saat itu ia merasa perasaannya seakan sudah berakhir, bahkan sebelum sempat dimulai. Keesokan harinya, gadis tersebut melewatinya tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah ia tidak pernah ada. Saat kakaknya melihatnya, pria itu kembali dimarahi dengan keras, sementara ia hanya bisa diam dan termenung. Tak lama kemudian, salah satu anak yang sering membulinya datang meminta bantuan. Anak itu mengatakan bahwa adik laki-lakinya menghilang. Awalnya ia menolak ikut campur. Namun setelah ditawari camilan favoritnya, ia akhirnya bersedia membantu mencari. Dalam pencarian itu, ia menemukan genangan air di tanah. Setelah diperiksa, ia menyadari bahwa air tersebut masih hangat dan kemungkinan merupakan jejak dari anak yang hilang. Saat tidak ada yang memperhatikan, ia langsung melompat melewati tembok dengan satu gerakan cepat. Dari atas tembok, ia mengamati keadaan sekitar dan segera menemukan keberadaan anak tersebut. Tanpa membuang waktu, ia pun bergegas menuju lokasi itu. Agar penyamarannya tidak terbongkar, ia mengambil sepotong pakaian secara acak dan menyampirkannya di tubuhnya. Ia kemudian mengintip ke dalam rumah. Ternyata anak yang dicari hanya sedang bermain di rumah tetangga. Namun tanpa sengaja, aksinya terlihat oleh seseorang. Lebih parah lagi, pakaian yang ia pakai ternyata milik gadis yang ia suka.